Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Di dalam pepatah Aceh, orang-orang tua kita Aceh pernah mengatakan iman, Islam, ihsan, ban musafat balhenyan gekeun agama. Artinya, tidak sempurnanya iman seseorang setelah ia bersyahadah, tidak sempurnanya iman seseorang setelah ia salat kalau tidak disertai dengan ihsan. Secara umum memang ihsan itu dapat diartikan dengan kebaikan atau kesempurnaan. Tetapi pengertian ihsan di dalam literatur Islam yaitu al-amalu bil khair ilal ghair, melakukan kebaikan kepada orang lain. Kalau di awal Ramadan kita sering mendengar ayat dibaca oleh penceramah atau oleh ustaz-ustaz yang mengisi pengajian tentang ayat Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di ujung ayatnya la'allakum tattaqun. Tujuan berpuasa untuk mendapatkan nilai takwa atau muttaqi. Tetapi yang lebih penting lagi, kita setelah muttaqin harus bisa mendapat muhsinin. Makanya di dalam konteks akidah, ihsan itu sering kita dengar dalam sebuah hadis yang ma'ruf, dan ini dipertanyakan sendiri oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah menanyakan mal iman, apa itu iman? Setelah menanyakan mal ihsan, Islam, apa itu Islam? Yang ketiga, mal ihsan, apa itu ihsan? Qala, Rasulullah menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan dalam konteks akidah adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak dapat melihat Allah dalam beribadah, yakinlah Allah melihatmu. Itu ihsan dalam konteks akidah ibadah. Tetapi ihsan dalam konteks muamalah itu ditemukan di dalam hadis Nabi, khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baikmu ialah yang berbuat ihsan ketika menunaikan sesuatu. Contoh, kita datang kepada si A, kita pinjamkan uang, minta pinjamkan uang 1 juta. Ketika tempoh bayar, kita bayar 1 juta, lalu kita sertai dengan ihsan. Misalnya kita tambah 100.000. Dan tambahan itu disebut dengan ihsan. Khairukum ahsanukum qada'a. Dan itu bukan riba. Yang riba itu kalau ketika kita minta pinjaman dan ketika pinjaman itu diberikan, ada persyaratan, ada kesepakatan. Ketika nanti dibayar harus ditunaikan sekian, itu riba. Tapi kalau tanpa kesepakatan, tanpa persyaratan, ketika kita bayar kembali karena orang itu ketika memberi itu melakukan ihsan kepada kita, kita tambah ihsan kita sedikit, itu bukan riba, tetapi disebut dengan ihsan. Dan inilah yang perlu dimaksimalkan selama Ramadan, sisanya 17 hari lagi. Kepada siapa sasaran ihsan itu?
kita menemukan di dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Setelah itu dengan lengkap Allah mengatakan, walil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari junub wa sahibi bil jamb wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Artinya sasaran ihsan itu ada 8. Ini paling kurang dalam ayat itu. Yang pertama, ihsan kepada kedua orang tua. Walil walidaini ihsana. Yang kedua, ihsan kepada kerabat. Wabidil qurba. Yang ketiga, ihsan kepada anak yatim. Wal yatama. Yang keempat, ihsan kepada miskin. Yang kelima, ihsan kepada jiran dekat dan jiran jauh. Wal jari dil qurba wal jari junub. Yang keenam, wasahibi bil jamb. Berbuat ihsan kepada teman sejawat. Kemudian wabnis sabil. Berbuat ihsan kepada ibnu sabil. Yang terakhir, wa ma malakat aymanukum. Artinya berbuat ihsan kepada hamba sahaya yang dimiliki. Meskipun hari ini tidak ada lagi hamba sahaya. Itu sasaran ihsan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita maksimalkan ihsan kepada 8 orang tersebut? Katakanlah yang pertama kepada kedua orang tua. Kalau kita bahas ihsan kepada orang tua tidak cukup waktu. Tapi minimal yang sering kita dengar, berbuat ihsan kepada orang tua adalah mendoakan orang tua. Dari kecil sampai sekarang kita masih mendengar hadis bahwa orang ketika sudah meninggal semua amalannya terputus kecuali 3, dan yang terakhir apa? Di hadis itu kita menemukan kalimat waladin salihin yad'ulah. Kalau kita perhatikan kalimatnya waladin salihin. Antara waladin dengan salihin tidak ada kalimat lain yang menyelangi kalimat itu. Waladin salihin. Setelah salihin yad'ulah pun tidak ada kalimat lain di antaranya. Artinya ihsan seorang anak kepada orang tua, anak itu sendiri. Misalnya di Aceh, ketika 2 hari raya, baik hari raya haji maupun hari raya Idul Fitri, sudah jadi kebiasaan menziarahi kuburan, terutama yang sudah orang tuanya meninggal. Tetapi kita cari orang lain, kita cari ustaz, kita cari tengku, kita bawa ke kuburan orang tua kita untuk mendoakan kepada orang tua kita. Apa tidak boleh? Boleh. Tetapi di dalam hadis itu wadaden salihin yad'ulah. Mak draw tu. Ayah draw tu. Seharusnya yang doa kepada mak draw ayah draw tu draw tu. Kan hajit kayu bau lain je. Tetapi ihsan seorang anak minimal waladin salihin yad'ulah. Karena antara doa anak dengan orang tua dan kebalikan doa orang tua dengan doa anak itu hampir 100% itu makbul. Itu ihsan kepada kedua orang tua. Kemudian bagaimana ihsan kepada 7 orang lagi? Bagaimana kita berbuat ihsan kepada mereka? Ya'ta'u haqqin haqqah. Berikanlah hak mereka sesuai dengan haknya. Kalau wabitil qurba, berbuat ihsan kepada kerabat. Bagaimana kita berbuat ihsan kepada kerabat? Kalau tidak punya kerabat, bagaimana kita berbuat ihsan kepada jiran? Jiran dalam ajaran Islam itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, ke kiri dan ke kanan, itu jiran. Bagaimana kita berbuat ihsan kepada jiran selama Ramadan ini?
berikanlah hak jiran sesuai dengan haknya. Minimal kita tidak membongkar aib kerabat. Menjaga harga diri kerabat. Atau kalau ihsan kepada anak yatim dan seterusnya, minimal harus terpenuhi 2 standar. Apa standar pertamanya? Standar pertama, kita berbuat ihsan kepada orang lain, baik itu jiran sampai kepada hamba saya yang kita miliki. Katakanlah kalau kita ingin buat ihsan itu dengan memberi bantuan. Standar yang pertama adalah dengan sesuatu yang terbaik. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidak akan dapat kebaikan itu apa yang kita infak. Kita bantu, katakanlah sehelai kain sarung, 1 sak beras kepada jiran, kepada fakir, kepada miskin, kepada anak yatim. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yaitu kita bantu, kita infak mimma tuhibbun, artinya yang terbaik, yang paling kita suka. Apa yang kita suka untuk kita sendiri, itulah yang kita infak kepada orang lain. Jangan terbalik. Ada kita temukan ibu-ibu itu menjelang Ramadan datang ia ke toko beli mukena, beli sajadah misalnya. Dibeli yang bagus, super. Setelah dibungkus semuanya, balik dia. Oh, 1 lagi. Mukenanya 1 lagi, atau sadanya 1 lagi. Kata pemilik toko, apa juga sama yang bagus seperti tadi? Katanya apa? Anakku yang rute-rute mentah. Untuk apa? Untuk dia infak dan sedekahkan kepada orang lain. Sementara dalam Al-Quran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Dulu ketika setelah bencana tsunami di Aceh, disusul dengan bencana tsunami di tempat lain, walaupun skalanya lebih kecil daripada di Aceh. Timbullah rasa solidaritas kita masyarakat Aceh untuk membantu saudara kita yang kena korban. Bagaimana cara membantunya? Ternyata dikumpullah baju bekas, pakaian-pakaian yang tidak lagi dipakai, dikumpulkan untuk disumbang kepada para korban bencana. Benarkah seperti itu? Sementara di dalam Al-Quran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Seharusnya yang kita sumbang kepada orang lain, mimma tuhibbun, yang kita suka. Kalau kita ingin yang mahal, yang bagus, itulah yang kita infakkan kepada orang lain. Itu standar pertama. Standar kedua kita berbuat ihsan kepada orang lain adalah menyembunyikan amalan itu. Tidak pamer, tidak share. Dalam hadis, "Innallaha azza wa jal yuhibbu at-taqi an-naqi al-khafi." Allah itu paling suka kepada orang yang bertakwa, kepada orang yang bersih hatinya, dan kepada orang yang khafi. Makna khafi menyembunyikan amalan dari orang lain. Kita terbalik. Ada 1 sak beras kita sumbang kepada fakir, kepada anak yatim, kita foto dulu. Kalau tidak foto, seakan-akan tidak ada rasa ikhlas kita membantu. Kebalikan kita. Dulu ada seorang tabi' namanya Urwah bin Zubair. Paling soleh. Salah beliau diketahui oleh orang. Sampai-sampai suatu malam diintip apa yang dilakukan oleh Urwah bin Zubair tengah malam itu. Beliau
berzikir, beristighfar, baca Quran tengah malam. Diintip oleh seseorang. Tetapi beliau sempat menangkapnya. Setelah ditangkap, beliau menanyakan, buat apa kamu sini? Dia jawab, aku ingin melihat seorang Urwah bin Zubair, terkenal tabi' yang paling saleh. Apa yang dilakukan tengah malam? Apa respon Urwah bin Zubair? Ini kamu tahu apa yang aku lakukan di tengah malam. Jangan sampai ada orang lain yang tahu selain kamu. Begitu beliau menyembunyikan amalannya. Terbalik dengan realitas kita hari ini. Kita ingin berzikir, buat baliho dulu, pasang di tengah kota Luxmawi. Ingin berzikir, kita sebar spanduk. Kita umrah sambil berdoa, selfie kita. Kita share melalui WA. Kita share melalui Facebook. Sementara dalam hadis, innallaha yuhibbu at-taqi an-naqi al-khafi. Apa tidak boleh sama sekali kita share amalan kebaikan itu? Boleh. Kalau tujuan kita share, kalau tujuan kita pamer, kita nampakkan itu untuk memberikan motivasi kepada orang lain untuk berbuat hal yang sama. Boleh. Tapi kalau sekedar untuk riya, itu tidak dianjurkan oleh agama. Itu standar ihsan minimal. Yang kedua. Lalu kemudian, kalau kita sudah melakukan ihsan itu dengan standar minimal, lalu bagaimana kriteria seorang muhsinin itu? Kalau muttaqin mungkin mudah, karena sudah sering sekali kita dengar. Muhsinin itu minimal ada 3 kriterianya. Kalau kita buka Al-Quran, kita menemukan di dalam Al-Quran kata Allah, orang muhsinin itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama kriteria muhsinin adalah mereka yang berinfak baik dalam kondisi susah maupun dalam kondisi senang. Kita tetap berinfak walaupun sebelum pandemi, di tengah-tengah pandemi, setelah pandemi sama, kita tetap berinfak sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Itu ciri muhsinin dan muhsinat. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu yang pertama. Bukan ketika kita beruntung, kita punya, baru kita infak. Tidak. Sama. Tergantung kemampuan kita. Yang kedua, ciri daripada muhsinin atau muhsinat adalah wal kadhiminal ghaidha. Ialah orang yang mampu menahan marah ketika marah. Kalau menahan marah setelah marah, itu mungkin banyak orang mampu. Tapi menahan marah ketika marah, ini yang sulit untuk dilakukan. Orang kuat itu bukan karena mampu mengalahkan orang lain. Mampu kita kalahkan 5 orang sekaligus. Bukan itu orang kuat. Kita temukan di dalam ungkapan Arab, laisa syadid bisur'ah. Artinya orang kuat bukan karena mampu mengalahkan orang lain. Innama syadid, tetapi orang kuat ialah allazi yamliku nafsahu inda ghadabih. Orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah, itu orang kuat. Itulah orang muhsinin. Ini yang sedikit sekali di antara kita. Semua. Apakah ustaz-ustaz tidak marah? Sama semua. Menahan marah ketika marah, itu bukan perkara mudah. Kalau itu mudah,
Tidak mungkin setelah Rasulullah menjelaskan dalam hadis disebut lagi dalam Al-Quran. Tidak mungkin dijelaskan dalam Al-Quran lalu kemudian dijelaskan dengan hadis. Itu menunjukkan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Itu kriteria muhsinin dan muhsinat. Yang kedua. Kriteria muhsinin dan muhsinat yang ketiga adalah wal afina 'anil nas. Wal afina 'anil nas ini memaafkan orang lain. Artinya memberi maaf kepada orang sebelum orang lain minta maaf. Kalau datang orang lupa maaf dosa lun kalungkun geron berusaha dia sama-sama itu mudah. Tetapi memberi maaf kepada orang lain sebelum diminta maaf itu muhsinin. Ali itu mewasiatkan, sebelum kamu tidur, lepaskanlah dosa orang lain. Artinya, maafkan semua dosa orang lain. Jangan bawa dosa orang lain ke dalam tidur. Karena siapa tahu, itulah tidurmu yang terakhir. Mungkin besok kamu tidak bangun lagi. Jangan simpan dosa orang lain. Jangan bawa sampai ke tidur. Maafkan orang lain. Lepaskan dosa orang lain. Jika itu mampu kita lakukan, itulah ciri muhsinin dan muhsinat. Kalau sebelum Ramadan tidak mampu kita lakukan itu, 16 hari lagi atau 17 hari lagi, kita perlu maksimalkan ihsan itu untuk kita mendapatkan idul muhsinin dan muhsinat. Subhanallah. Lalu, ihsan itu ketika kita melakukan kepada orang lain, itu bukan ke orang lain, ke kita. Buktinya dalam Al-Quran kita menemukan ayat, bagi yang sudah khatam Al-Quran, itu akan ditemukan kalimat itu. In ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat ihsan, berarti kamu telah berbuat ihsan kepada dirimu sendiri, kata Allah. Dan jika kamu melakukan kejahatan, berarti juga telah kamu lakukan kejahatan untuk dirimu sendiri. Maka lebih sulit menjadi muhsinin kadang-kadang berbanding muttaqin. Karena kalau muttaqin itu untuk diri sendiri. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan sebelum ayat muhsinin, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah mendapatkan keampunan Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, bersegeralah mencari syurga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Di ujung ayat Allah tutup, u'iddat lil muttaqin, disediakan kepada siapa? Kepada orang muttaqin. Artinya semua pekerjaan, semua kegiatan, semua ibadah itu untuk kita sendiri. Itu muttaqin. Tapi kalau muhsinin, berbuat baik kepada orang lain. Makanya ketika nanti kita keluar Ramadan, kita bawa dua titel, yaitu muttaqin dan juga muhsinin. Yang dulu-dulu kita sering dengar ceramah itu cuma muttaqin. Mungkin semua kita dapat. Minimal kita tidak lagi meninggalkan salat, itu sudah muttaqin. Tetapi menggabungkan dua sifat, muttaqin dan muhsinin, ini susah. Makanya dalam surah Ar-Rahman kita menemukan kata Allah apa? Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan ihsan kecuali ihsan itu sendiri. Mampukah kita melakukan itu? Mampukah kita maksimal itu? Ada masing-masing di kita jawabannya. Tetapi 16 hari lagi bulan Ramadan ini, kita perlu memaksimalkan semua kegiatan ihsan itu, mulai kepada ihsan kepada orang tua, ihsan kepada kerabat, ihsan kepada anak yatim, ihsan kepada fakir miskin, ihsan kepada kerabat yang dekat dan jauh, ihsan kepada teman sejawat, ihsan kepada ibnu sabil, ihsan kepada hamba sahaya. Kita maksimalkan untuk mendapat titel muttaqin dan muhsinin setelah Ramadan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga dapat kita
kita lakukan dapat kita capai derajat ihsan selama Ramadan dan setelah Ramadan, dan semoga memberikan perubahan dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Allah yang nantinya juga akan kembali kepada Allah. Semoga bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.